Salam, selamat siang saudara-saudara. Ada firman Tuhan yang luar biasa di siang hari ini. Jangan dulu scroll, jangan dulu pindahkan 1 menit saja. Luangkan waktu buat Tuhan. Kalau 24 jam kamu sibuk dengan bekerja, kamu tidak bisa luangkan waktu 1 jam saja. Di sini 1 menit saja. Ya, renungkan firman Tuhan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, luar biasa. Hari ini penuh dengan sukacita, saya percaya. Di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 8 dengan judul perikop hidup orang Kristen. Ini kalau kita betul-betul orang Kristen yang taat dan patuh kepada Tuhan, ya. Mari kita baca sama-sama ayat 7 langsung. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi hidup dalam Tuhan itu kita harus bisa menguasai diri kita, harus bisa menguasai lidah kita, ya. Dan kamu tenang saat pencobaan datang. Kalau Tuhan izinkan kita dicobai, saat pencobaan datang apapun itu, kita harus tenang, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia rela mati untuk menebus kita dari dosa kutuk yang harusnya kita dapat, tapi Tuhan menggantikannya. Maka jadilah kasih seperti Tuhan, seperti Tuhan mengajarkan kita. Kenapa? Ayat 8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Memang kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menjadi kasih juga, serupa dengan Tuhan, sama dengan Tuhan, ya. Memang kasih itu sakit, ya. Contohnya saat kita mungkin dibubarkan saat ibadah, saat kita dihina, saat kita dianiaya, ya, saat kita dipersekusi, itu memang sakit, saudara-saudara. Tapi apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan suruh ajarkan kepada kita lewat Alkitab ini apa? Kasihilah musuhmu, ya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba, secara logika, secara jasmani, kedagingan kita itu menolak. Ya, kedagingan kita itu menolak loh. Masa sih orang sudah menganiaya kita, orang sudah mempersekusi kita, orang sudah seenaknya, ya. Tapi kita harus mendoakan mereka, kita harus memberkati mereka. Memang itu secara logika manusia memang kita tidak terima. Pasti kita ingin membalasnya, tapi apa yang diajarkan Tuhan? Tuhan ingin kita serupa seperti Dia, mempunyai kasih, karena kita lebih dulu dikasihi Tuhan sampai Tuhan rela mati buat kita. Secara manusia memang tidak mungkin, secara logika juga tidak mungkin, ya. Tapi Tuhan ingin seperti itu. Maka supaya kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, kita harus hidup taat kepada Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan, kita harus taat dan melakukannya. Apa yang dilarang Tuhan, kita juga harus taat melakukannya, ya. Mungkin kita punya kepahitan, mungkin kita punya masa lalu yang buruk, ya. Hilangkan itu, jangan berbuat dosa lagi supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Saudara-saudara, maka itu marilah kita sama-sama hidup benar di hadapan Tuhan. Kita semua tuh berdosa, ya. Tapi kita ingat Tuhan sudah dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kutuk-kutuk itu, harusnya kita yang menerima kutuk itu, tapi Tuhan menggantikannya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi mari kita renungi firman Tuhan itu supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan dan tetap taat dalam hidup dalam Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, 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 luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.